Kau memaksaku untuk mengatakan sebuah kebenaran dengan berpura-pura tiada. Kebenaran yang kusembunyikan di hatiku. Ya, aku terpaksa melakukannya, Bu. Tapi bukan agar kau mengakui bahwa kau adalah ibuku, tapi menjawab pertanyaan yang selama ini muncul sebagai mimpi burukku. Dan yang selalu membuatku takut. Selama bertahun-tahun, aku sangat membenci sebuah kenyataan kalau aku adalah anak yang malang, yang ditinggalkan oleh ibunya dan sendirian di dunia ini. Seandainya aku tahu kalau orang yang sejak kecil aku benci adalah perwujudan dari cinta, juga kasih sayang dan pengorbanan. Seandainya aku tahu kau membutuhkan kasih sayangku, bukan amarahku. Dan seandainya aku juga tahu bahwa kau sangat membutuhkan bantuan dariku demi membebaskan diri dari amarah Danananda. Kenapa, Bu? Kenapa tidak memberitahuku? Kenapa Ibu menjauhkan diri dariku? Kenapa, Bu? Kenapa? Karena kau tidak perlu berada di dekatku, Chandra. Karena kau harus tetap hidup. Jika saja ikatan di antara kita diketahui orang lain, maka Danananda tidak akan membiarkanmu hidup. Dia pasti akan melenyapkanmu. Seperti Virbadra. Lihat, lihat Mura. Seluruh keluargamu hari ini telah hancur. Darah suamimu dan putramu telah tertumpah. Danananda berencana untuk melenyapkanmu pada malam di mana dia menyerang Piplivan waktu itu. Walaupun 12 tahun sudah berlalu, kekelaman malam itu selalu menghantui diriku. Aku sembunyikan kebenaran bahwa putraku sudah selamat dari Danananda selama 12 tahun. Tapi sepertinya dia mulai curiga pada kita berdua. Kain sudah terbakar, tetapi kebenarannya ada di bawah kakiku, dan putranya masih hidup. Akan kubawa putramu ke hadapanmu, dan akan kulenyapkan dia di depan matamu. Jadi agar dia tidak merasa curiga dan dirimu bisa selamat, Acarya Chanakya membuat sebuah rencana bahwa Virbadra akan mengorbankan dirinya. Jika aku sampai menemuimu dan mengatakan yang sebenarnya, kau akan meluapkan semua perasaan yang kau sembunyikan di hadapan Danananda. Hidupmu dalam bahaya. Pengorbanan Virbadra akan sia-sia, dan meditasiku selama bertahun-tahun juga akan sia-sia. Jadi, itulah sebabnya aku berbohong. Tapi Ibu, kenapa seorang Ratu Piplivan dan kesatria yang pemberani menjadi tidak berdaya? Aku ingin tahu semua tentang masa laluku, Ibu. Ceritakan padaku, Bu. Selama bertahun-tahun, Ibu menantikan saat-saat ini, Chandra, agar Ibu bisa menceritakan semuanya tentang masa lalu kita. 12 tahun lalu,
Rumah kita, kerajaan kita, Piplivan, adalah satu-satunya kerajaan kesatria yang tidak bisa dikalahkan oleh Danananda. Piplivan bukan hanya inti dari kebanggaan kesatria, tapi juga penyebab kekhawatiran Magadha. Ayah, apakah ayah suka rambutku yang baru? Aku sangat suka. Bagaimana ayah? Aku selalu mengubah berbagai macam gaya rambut, tapi aku paling menyukai yang satu ini. Bagaimana ayah? Apakah gaya rambut Danananda, putra Padmananda, bisa membuat semua orang tercengang dalam acara penobatan besok? Ayah suka, ayah gembira melihatmu tertarik dengan rambutmu. Karena ini adalah identitas kita sebagai seorang nabi. Dan ini adalah kebanggaan kita. Tapi kalau kau ingin membanggakan diri dan berbuat sesuatu dalam hidupmu, maka jalan ini akan membawamu ke sana, Danananda. Jalan yang tidak bisa dilalui oleh ayahmu. Piplivan? Ya, Piplivan. Danananda, sebelum dirimu, ketujuh kakakmu menguasai Magadha selama masing-masing setahun, tapi mereka gagal menguasai Piplivan. Ini satu-satunya kerajaan yang menjadi rintangan di jalan ayah. Karena kerajaan itu dikuasai oleh para kesatria yang lebih kuat daripada kesatria milik kita. Dan kita tidak berdaya dibuat oleh kesatria itu. Danananda, jika kau kalahkan kerajaan kesatria ini, maka kau akan menjadi raja dalam dinasti Napit yang akan dikenang sepanjang masa. Ayah berjanji padamu, Danananda, kemenanganmu itu akan menjadikanmu Raja Magadha untuk selama-lamanya. Dan jika tidak, maka dengan terpaksa ayah akan membagi kerajaan pada 7 bersaudara. Sekarang terserah padamu. Kau akan menjadi Raja Tunggal Magadha atau hanya puas mendapatkan satu kerajaan kecil. Ayah, memang apa sulitnya mengalahkan kerajaan kecil seperti itu? Tidak, Danananda. Jangan pernah salah menilai lawan dari besarnya kerajaan saja. Kau harus ingat, jika kerajaan Piplivan ini tidak pernah terkalahkan, di sana bukan istana, melainkan benteng. Mustahil untuk bisa menghancurkan benteng. Sangat kuat, hingga membutuhkan beberapa generasi raja untuk menghancurkannya. Tapi mereka sudah gagal. Aku menyadarinya saat aku lihat, Bu. Tidak mudah untuk menghancurkan benteng Piplivan. Benar, Chandra. Tempat itu dibangun sedemikian rupa hingga tidak ada yang bisa menghancurkannya. Demi melindungi sebagian besar istana Piplivan, terdapat berbagai dinding yang dibangun oleh para kesatria yang sangat setia dan juga tangguh, dan dijaga oleh para pemanah di sana. Waspada! Hati-hati dan juga jujur. Ingatlah selalu prinsip tersebut. Selama aku masih hidup di sini, jangankan musuh, buruh pun tidak bisa untuk mengepakkan sayapnya di sini. Siap, Master Dev! Banyak penyerang yang datang, bahkan peperangan terjadi. Tapi tidak ada yang bisa menghancurkan Matsaldev dan Piplivan. Tapi bukan hanya itu. Suatu ramuan khusus dicampurkan pada tanah benteng. Ramuan itu akan terbakar jika sampai terkena oleh api. Setiap kali musuh menginjakkan kaki, maka tanah itu akan berubah menjadi api dan juga
langsung membakar mereka. Cukup! Aku tidak mau dengar lagi cerita tentang Piplifan. Upacara penobatan Danananda akan dilaksanakan. Sekarang Danananda akan menuliskan sejarah baru Piplifan. Cari jalan keluar untuk prajurit dan dinding di sana. Piplifan akan kalah di suatu waktu dan batu di sana akan menentukan nasib dari Magadha. Pasti ada cara agar aku bisa menguasai Piplifan dengan mudah. Apa itu pilihannya? Aku harus menang, bagaimanapun caranya. Mustahil kita akan menang jika kau menangkap putra mereka. Maka Piplifan pasti akan kembali merebutnya darimu. Direbut? Jadi mereka akan merebut kebahagiaanku? Itu mustahil. Akan aku renggut kehormatan, kekuasaan, dan martabat kesatria dari mereka. Dengan menghancurkan Piplifan, aku akan menjadi raja yang besar. Maaf yang mulia, tapi takdir telah memilih orang lain untuk menjadi raja besar. Sekitar 4 tahun yang lalu, hamba meramalkan masa depan pangeran yang baru lahir ini. Takdirnya sangat kuat, tidak ada hewan yang bisa mengalahkannya. Dan dia akan menjadi seorang raja besar yang mempersatukan India. Tapi ada suatu cara yang mulia. Jika pangeran itu tewas di usia muda, maka jalan Paduka untuk menjadi raja besar menjadi lebih mudah. Dan jika tidak... Jika tidak apa? Jika tidak, pangeran itu akan bertumbuh dewasa dan melenyapkan Paduka. Pendeta, siapa pangeran yang nantinya akan menjadi penyebab kematianku? Hamba tidak tahu namanya, tapi yang hamba tahu, dia tidak lain adalah Pangeran Piplifan. Takdir, nasib, aku suka. Aku benar-benar menyukai permainan takdir ini. Pangeran dari kerajaan yang ingin aku kuasai akan menjadi penyebab dari kematianmu. Sekarang, aku harus melenyapkan pangeran kecil itu agar bisa menjadi raja besar. Memang disayangkan, tapi aku tidak suka kalah. Sangat penting bagiku untuk bisa mengalahkan takdir. Oh ya, satu lagi tugas penting yang harus dilakukan. Kau tahu apa itu, pendeta? Apa yang mulia? Kata-kata yang buruk harusnya tidak keluar dari mulutmu. Hidup sang raja. Takdir sudah dibungkam. Ular. Sekarang aku ingin menemui pangeran dari Piplifan. Aku, Chandragupta Maurya, Pangeran Piplifan. Berhenti! Siapapun yang berani menantang rakyatku atau keluargaku harus menghadapiku. Chandragupta, kaki ayah.
Putraku Chandragupta, kemarilah. Panglima Masaldev, kesatria ini menyerahkan pedangnya. Seharusnya kau marahi Chandragupta. Ampunkan hamba yang mulia, hamba berutang budi. Baginda dan Ratu telah menerima hamba sebagai keluarga di sini. Jadi, hamba tidak bisa memarahi pangeran yang polos ini. Hamba tidak tega yang mulia. Chandragupta, kaki ayah tidak terluka. Ayah hanya mengujimu. Lihatlah, kau sudah gagal, nak. Berkali-kali ayah jelaskan padamu, jika kau melawan musuhmu, maka kau harus bisa fokus untuk menang. Jangan sampai perhatianmu terpecah, nak. Baru kemenangan menjadi milikmu. Tapi ayah, selain jadi satria pemberani, kita juga harus berempati. Tanpa rasa empati, satria hanya menjadi penjahat. Itu yang diajarkan ibuku. Bagus sekali Chandragupta. Ibu sangat gembira karena kau ingat dengan ajaran ibu. Murah, seharusnya jangan ajarkan itu pada Chandragupta. Siang malam aku berusaha menjadikannya kesatria gagah perkasa. Tapi kau membuat dia menjadi anak yang penuh simpati dan berhati yang lembut. Tidak, Baginda. Yang dikatakan oleh putra Baginda adalah identitas sejati dari seorang kesatria. Murah, ini bukan soal identitas. Kita dikepung berbagai kerajaan musuh di sini. Aku mempersiapkan Chandragupta untuk menghadapi masa yang sulit ketika dia harus menghadapi masa depan yang kelam. Salam Sang Raja Besar Piplivan. Aku Danananda, Raja Magadha, datang menyapa. Danananda waktu itu datang sebagai pembawa pesan kedamaian dan berlutut. Di hadapan Raja Piplivan, dia memohon persahabatannya. Ketujuh saudara yang aku miliki terus-menerus menyerang. Tapi mereka selalu gagal dan takluk di hadapan kekuasaanmu. Aku orang yang selalu belajar dari kesalahan orang lain. Maka itulah aku datang untuk mengulurkan persahabatan. Aku berharap kebencian dan juga permusuhan di antara kita bisa berakhir. Jadi, aku membawakan hadiah untukmu. Jika pangeran itu tewas di usia muda, maka jalan yang mulia untuk bisa menjadi raja besar menjadi lebih mudah. Jika tidak, pangeran itu akan bertumbuh dewasa dan melenyapkan yang mulia. Dengan menambahkan setetes jeruk nipis pada susu, susu akan menjadi asam.
Akan tetapi jika kita tambahkan gula merah, susu tidak jadi asam. Sama seperti kita memberikan tempat pada seseorang dalam hidup kita sebelum kita berkenalan dengannya. Kita harus tahu benar mengenai watak, tujuan, dan juga sifatnya. Karena kita bukanlah air yang bisa dicampur apa saja. Jadi waspadalah. Karena abai akan membuatmu menyesal. Sama seperti susu yang menderita jika ditambahkan dengan sari jeruk nipis. Inilah kata-kata bijak dariku untuk jadi peganganmu. Darah Danananda pasti akan tertumpah. Aku bukan lagi pelayanmu, melainkan kematianmu. Akan kubalaskan tewasnya ayahku. Chandra!